kerjasamanya Bapak Ibu ya. Oke, jadi sekali lagi saya ulangi, materi yang lalu sudah saya sampaikan tentang pengertian daripada konseling pranikah adalah memberikan pemahaman tentang pernikahan Kristen, terus kemudian membimbing, kita mengarahkan tentang persiapan pernikahan, dan cara membina rumah tangga. Puji Tuhan, haleluya. Nah, kemudian yang berikut, atau yang kedua, hal-hal yang harus dimiliki atau syarat daripada seorang konselor pranikah. Nah, yang pertama tentunya dia harus mempunyai kehidupan rohani yang baik. Ini persyaratan mutlak, tidak bisa ditawar. Harus memiliki kehidupan rohani yang baik. Nah, kehidupan rohani yang baik tentunya terlihat dari mana? Minimal kalau dia sebagai seorang gembala, tentunya dia menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Karena sekali lagi, tidak semua gembala itu baik. Sekali lagi, tolong digarisbawahi para gembala, tidak semua gembala itu baik. Tidak semua gembala itu memiliki karakter Kristus seperti Kristus mau. Nah, itu saya melihat ya Tuhan percayakan memimpin sebuah organisasi di kota yang kecil, di provinsi yang kecil ini, tetapi saya melihat ada keluhan-keluhan dari jemaat yang menginformasikan kepada kami secara langsung bagaimana kehidupan gembalanya yang tidak menjadi panutan, yang tidak menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, persyaratan mutlak sebagai seorang gembala, sebagai seorang konselor, dia harus rohani. Itu mutlak, tidak bisa ditawar. Nah, kemudian yang kedua, persyaratan atau hal yang harus dimiliki sebagai seorang konselor selain dia memiliki kehidupan rohani yang baik, alangkah baiknya sudah menikah. Karena dia pasti punya pengalaman dalam menjalani pernikahan bersama dengan pasangan hidupnya, dengan menjalani tentunya pernikahan dalam pimpinan Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, mohon maaf sekali lagi, dia bukan seorang yang gagap, tetapi dia memiliki komunikasi yang cukup baik. Kemudian yang keempat, bisa menjaga rahasia, ya, atau bisa menjaga etika pelayanan. Kita di STT Anugerah ada materi mata kuliah tambahan tentang etika pelayanan. Nah, salah satunya diajarkan tentang hal ini, dapat dipercaya atau bisa menjaga rahasia. Kemudian yang kelima adalah paham betul tentang pernikahan. Sekali lagi, paham betul tentang pernikahan. Saudara, ada gembala atau pelayan Tuhan karena dalam tanda kutip ada yang menikah, terpaksa harus memberikan pelayanan konseling terhadap yang akan menikah, tapi sesungguhnya konselor itu kadang, bahkan saya masih menemui mereka tidak begitu paham tentang pernikahan Kristen. Ya, tidak begitu paham tentang pernikahan Kristen. Nah, ini saudara bersyukur saudara bisa berada di bangku kuliah dan saudara bisa belajar lewat apapun sarana yang Tuhan berikan saat-saat ini, dan kita puji Tuhan bisa menerima berbagai macam materi sebagai pengetahuan kita untuk kita lebih lagi dalam pekerjaan Tuhan, lebih lagi melakukan bagian-bagian yang harus kita lakukan dalam pelayanan. Nah, itu kita bersyukur. Dan kita belajar untuk tidak pelit ilmu tentunya. Kalau kita sudah ada dan ketika ada orang lain tidak mengerti, ya kita belajar juga untuk memuridkan. Ya, itu salah satu tanda kita mau berbagi ilmu. Ya, puji Tuhan. Kemudian, selain paham tentang pernikahan, seorang konselor dia punya beban doa.
untuk mendoakan secara terus-menerus seseorang atau pasangan yang akan menikah. Dia harus punya beban doa. Tidak hanya sekedar melayani tapi nggak didoakan. Bagaimana Tuhan mau memberikan inspirasi yang baru? Bagaimana Tuhan mau menyatakan sesuatu? Bagaimana Tuhan mau memberitahukan sesuatu tentang yang akan menikah? Sementara kita tidak punya doa secara khusus. Kalau saudara sebagai gembala minimal pagi dan malam ya mendoakan jemaat Tuhan. Ya, itu minimal itu doa pagi gembala, dia pasti mendoakan dan melepas berkat untuk jemaat. Malam hari juga mungkin dia berusaha lakukan itu untuk melepaskan doa, melepaskan berkat bagi jemaat Tuhan yang dilayani. Nah, bagaimana dengan orang yang akan menikah? Pasangan yang akan menikah, apakah kita hanya sekedar konseling dan tidak memberikan doa, tidak memanjatkan doa secara khusus untuk mereka ya? Kemudian tujuan konseling pranikah. Ya, sekali lagi saya hanya mengulang kembali, tujuan konseling pranikah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai persiapan pernikahan. Jadi kita betul-betul memantapkan, membagi tentang pengetahuan dan pemahaman persiapan pernikahan. Kemudian yang kedua, mempersiapkan mereka untuk berkomitmen dalam rumah tangga. Mempersiapkan mental untuk masuk dalam rumah tangga. Ini sangat penting. Karena saya sudah katakan 2 minggu yang lalu, ada banyak rumah tangga, ada banyak ibu-ibu, bapak ketika masuk rumah tangga, dia kaget. Dia kaget, oh ternyata jadi ibu rumah tangga seperti ini. Waktu tinggal dengan papa mama, taunya bangun semua sudah tersedia. Sekarang dia yang harus menyediakan. Sebagai seorang suami, tadinya dia hanya ya semua tersedia, tapi sekarang dia harus bekerja dan mencari nafkah. Nah, mentalnya tidak siap. Ya, ini sebagai konselor harus betul-betul mempersiapkan mereka memiliki mental yang betul-betul kuat untuk masuk dalam rumah tangga. Kemudian membuat calon pengantin mantap melangkah dalam pernikahan. Kemudian membuat calon pengantin berani mengambil keputusan maju atau mundur. Nah, ini peran penting daripada konselor yang akan membuat calon-calon yang akan menikah itu untuk dapat mengambil keputusan dengan tepat dan benar. Puji Tuhan. Nah, kemudian kita sudah masuk pada isi konseling pranikah. Isi konseling pranikah tentunya kita belajar memberikan pengertian betul tentang cinta. Ya, kita memberikan pengertian betul tentang cinta. Apa itu cinta? Ya kan kita kasih pengertian. Jadi pengertian cinta, apa itu cinta? Nah, saudara perlu banyak baca buku-buku rohani tentang pengertian cinta. Kapan hari 2 minggu lalu saya sudah sempat tanya ya kepada siapa saya lupa, seseorang mahasiswa tentang cinta ya. Kemudian tentang pengertian. Jadi isi konseling pranikah, pengertian pernikahan Kristen atau rumah tangga Kristen. Nah, itu harus diajarkan betul. Bukan hanya sekedar mengajarkan pengertian cinta, tapi juga memberikan pengertian yang betul kepada mereka, kepada calon yang akan menikah. Kita harus mendasari mereka betul-betul dengan pengertian pernikahan Kristen atau rumah tangga Kristen. Kemudian yang ketiga adalah seks dalam pernikahan. Ya, seks dalam pernikahan. Saya sudah ingatkan juga alangkah baiknya kalau yang memberikan materi ini adalah seorang dokter. Tapi kalaupun tidak ada, ya tidak masalah. Nah, bukan cuma sekedar seorang dokter, tapi dokter itu betul-betul rohani yang mendukung pekerjaan Tuhan di mana saudara ada. Yang betul-betul mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, yang rohani, yang memenuhi beberapa kriteria untuk menjadi seorang konselor, yang bisa mendampingi gembala dalam pelayanan pernikahan. Ya, jadi harus kasih pemahaman betul tentang seks dalam pernikahan.
Kemudian, manajemen keuangan rumah tangga. Manajemen keuangan rumah tangga. Saya sudah berbagi bagaimana saya dan istri betul-betul komitmen. Jadi setiap Tuhan percayakan kami, diberkati Tuhan, kami sisihkan mana yang haknya Tuhan. Perpuluhan, kami sisihkan sekian persen untuk persembahan, kami sisihkan sekian persen untuk orang tua, kami sisihkan sekian persen untuk sesama, kami sisihkan sekian persen untuk sedekah. Itu kami belajar lakukan. Jadi betul-betul kami komitmen, dan sekalipun kas rumah tangga itu kosong, sudah tidak ada dan kas yang lain masih ada, tetap kami tidak gunakan. Kami tidak gunakan, itu komitmen. Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, jadi betapa pentingnya memanage keuangan rumah tangga dengan baik. Dan saya percaya, ketika kita memanage keuangan rumah tangga dengan baik, berkat Tuhan itu pasti turun atas rumah tangga kita, berkat Tuhan itu pasti turun atas anak-anak kita. Dan anak-anak akan melihat bagaimana kita menjadi orang tua yang memanage keuangan dengan takut akan Tuhan. Karena dasar daripada memanage keuangan rumah tangga Kristen didasari dengan kebenaran firman Allah. Didasari dengan Alkitab. Itu yang harus betul-betul kita paham. Jadi kita memanage itu bukan berarti tidak boleh mengikuti cara-cara memanage keuangan secara sekuler, tetapi yang menjadi pedoman utama adalah Alkitab. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian isi konseling pranikah adalah komitmen. Nah, komitmen. Bagaimana seorang konselor mengajarkan pasangan ini harus komitmen. Ya, tolong yang punya Galaxy, siapa ini, tolong dimatikan mic-nya. Haleluya. Ya, sudah saya matikan, tolong jangan dinyalakan lagi. Oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, jadi konselor harus mengajarkan tentang komitmen. Terus kemudian yang berikut adalah komunikasi. Komunikasi. Perceraian, perpisahan, itu terjadi karena keuangan, karena seks dalam rumah tangga tidak terjaga dengan kudus dan baik, kemudian karena keuangan yang tidak diatur dengan baik, karena tidak ada komitmen, tidak ada komunikasi, akhirnya terjadilah perceraian, terjadilah masalah demi masalah di dalam rumah tangga. Jadi saudara, masalah itu bisa muncul dan mengakibatkan rumah tangga itu bisa fatal. Nah, itu sebabnya bagi gembala tidak ada kata terlambat jika jemaat yang kita layani dan kita merasa ada hal-hal yang masih kurang, ada hal-hal yang belum kita lengkapi, tidak ada kata terlambat. Untuk saudara bisa membuat satu persekutuan doa rumah tangga suami istri, mungkin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau sesekali saudara mengadakan retreat khusus suami istri untuk kembali mengingatkan mereka tentang pernikahan dan hal-hal yang harus dipertahankan dalam pernikahan. Nah, jadi saya pikir tidak ada kata terlambat. Kalau kita merasa ketika kita belajar firman dan semakin kita mengerti, atau mungkin ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita dan kita mau belajar bagikan itu kepada jemaat Tuhan, saya pikir tidak ada yang salah untuk kita bagi apa yang kita dapat dari Tuhan atau apa yang kita belajar dan kita merasa penting untuk dibagikan kepada jemaat Tuhan. Saya pikir tidak ada yang terlambat. Puji Tuhan. Kemudian, seorang konselor harus mampu menggali karakter daripada masing-masing calon. Ya, juga sudah saya sampaikan, alangkah baiknya seorang ahli bagian psikologi untuk dapat mengajarkan, membagikan tentang hal ini. Tapi sekali lagi, kalau tidak ada, puji Tuhan, para gembala itu diberikan hikmat oleh Tuhan. Jadi para gembala tidak usah khawatir, saudara merasa saya tidak belajar manajemen keuangan, saya bukan sarjana ekonomi, saya bukan sarjana akuntansi, dan sebagainya, tidak usah khawatir, karena kita sebagai gembala
diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan apapun. Kita sebagai gembala dipercaya oleh Tuhan, tidak usah khawatir, Tuhan yang melengkapi kita. Namun, ketika saudara sudah memuridkan, jangan semua saudara yang kerjakan. Ya, itu namanya saudara tidak ada pendelegasian. Saudara tidak ada pengkaderan. Itu pemimpin yang gagal ketika jemaat Tuhan sudah bisa dikaderkan, tapi saudara tidak berani mengkader, saudara tidak berani mendelegasikan, itu pemimpin yang gagal. Pemimpin yang berhasil ketika engkau mampu memberikan pengkaderan dan pendelegasian. Puji Tuhan. Nah, kemudian konselor juga isinya itu memberikan pengertian kepada orang tua tentang anak yang akan menikah. Jadi kepada kedua orang tua itu harus dipanggil di gereja atau ajak ketemuan di mana, itu teknisnya tinggal diatur, tapi usahakan kedua orang tua harus ikut disampaikan tentang pengertian daripada seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istri dan sebaliknya. Bapak Ibu perlu minta pimpinan Tuhan untuk menjelaskan hal ini. Nah, kemudian idealnya untuk pertemuan dengan calon pengantin ya 4-8 kali tergantung kebutuhan. Sekali lagi tergantung kebutuhan. Seperti itu ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu kalau memberikan konseling pranikah itu jangan sekali saudara kasih konseling 4 jam. Itu tidak akan masuk Bapak Ibu. Jangan juga 2 jam, itu tidak akan masuk. Maksimal itu 1 jam. 1 jam. Mereka akan benar-benar dapat. Mereka akan tangkap itu. Dan usahakan setiap kali saudara memberikan materi, usahakan ada makalahnya, ada materinya. Sehingga ketika mereka pulang, mereka bawa itu materi dan mereka bisa belajar. Bila perlu hal-hal yang penting, saudara laminating yang bagus dan mereka bisa tempel di kamar di mana mereka ada. Seperti itu. Jadi usahakan saudara yang S3 sudah belajar tentang kepemimpinan yang inovatif. Saudara harus seinovatif mungkin menciptakan sesuatu untuk memudahkan jemaat Tuhan dalam menanggapi sesuatu, dalam menyelesaikan sesuatu. Jadi seinovatif mungkin. Puji Tuhan. Nah, kemudian strategi konseling. Ya, ini yang kita mulai masuk ya. Kemarin yang terpisah, kenapa mau menikah, apa yang membuat Anda siap menikah, kamu cinta atau tidak calonmu, ketemunya di mana, kenapa mau menikah dengan dia, kenapa kamu cinta dia, kemudian sudah sejauh mana hubungan kalian, kemudian gali latar belakang mereka, suku, adat, itu perlu digali. Ya. Nah, kemudian dari jawaban-jawaban itu, jawaban masing-masing, nah sebagai salah satu dasar pertanyaan ketika ditanya bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Nah, pertanyaan secara bersama. Yang pertama kita harus menekankan sebab dan akibat kalau tidak menjaga kekudusan. Yaitu penting sekali sebab dan akibat ketika tidak menjaga kekudusan. Kemarin dalam seminar saya menyampaikan sesi tentang peranan Roh Kudus dalam pelayanan. Dan salah satu mengaktifkan, menghidupkan peranan Roh Kudus dalam diri kita untuk bisa masuk dalam area pelayanan adalah menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan, ketika kita tidak menjaga kekudusan, maka peranan Roh Kudus tidak akan aktif dalam pelayanan kita. Kenapa? Karena pemimpinnya sudah tidak menjaga kekudusan. Jadi itu penting Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan yang berikut, namun saudara kita harus menemukan sesuatu terlebih dahulu kepada calon ini, kepada pasangan ini kita harus temukan. Apakah mereka dalam masa pacaran?
pada saat sedang ketemu dengan saudara, apakah mereka masih tetap menjaga kesucian masa-masa pacaran atau mereka sudah melanggar norma-norma etika dalam berpacaran. Nah, itu saudara harus temukan itu, saudara harus dapatkan itu. Tentunya dalam hikmat Tuhan saya percaya ketika seorang konselor banyak doa, dia banyak penyembahan, dia banyak menyembah di dalam roh dan kebenaran, Roh Kudus akan menuntun seorang konselor untuk mengerti, memahami sejauh mana kekudusan calon ini dalam masa-masa pacaran. Ya, puji Tuhan. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika mereka sudah kita kumpulkan bersama-sama, jadi ini pertanyaan secara bersama, kita tanya, yakin enggak dengan pilihan kalian? Tadi kan bertanya terpisah, sekarang bersama. Kita tanya lagi sama mereka, kalian yakin enggak? Sudah mantap enggak dengan pilihan kalian masing-masing? Nah, ini bekal buat kita. Ketika terpisah, jawaban mereka bagaimana, dan ketika bersama, jawaban mereka ini akan sangat menolong kita. Ya. Kemudian, kita tanya juga kepada mereka yang ketiga, siap jadi suami, siap jadi istri, siap jadi papa, siap jadi mama, siap jadi mantu. Sampai di situ dulu. Nggak usah nanya siap jadi nenek, itu urusan nanti. Ya. Pertanyaan yang simpel dulu, siap enggak Anda jadi suami? Siap enggak Anda jadi istri? Siap enggak jadi papa? Siap enggak jadi mama? Siap enggak jadi mantu? Saudara, beda loh ya. Mantu dengan anak kandung itu beda. Beda. Ya, beda. Tapi sekali lagi, kalau kita sudah sebagai konselor, sudah menanamkan betul tentang kebenaran firman, sesuai dengan firman yang Tuhan ajarkan, tentang persiapan pernikahan, tentang pernikahan Kristen, saya yakin, masalah bukan berarti tidak ada nanti. Pasti ada masalah. Tetapi kita bisa mengantisipasinya, kita bisa menyelesaikan, dan kita bisa melewatinya. Seperti itu ya. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan yang lain yang kita bisa sampaikan saat bersama. Siap enggak untuk diberkati Tuhan? Siap enggak untuk susah? Siap enggak untuk sehat? Saudara, perhatikan pertanyaan-pertanyaan bersama ini kita sedang menggugah hati mereka ketika mereka nanti melakukan janji nikah. Sekali lagi, ketika mereka melakukan janji nikah, bukan hanya sekedar mereka itu baca. Bukan hanya sekedar baca. Tetapi benar-benar ketika mereka mengungkapkan itu, mereka sudah dengar pada waktu mereka konseling pranikah. Mereka sudah dengar sehingga ungkapan yang mereka ucapkan pada waktu janji nikah benar-benar keluar dari hati yang paling dalam. Dan saya yakin itu bukan hanya sekedar janji. Sekali lagi, bukan hanya sekedar janji. Tapi bagaimana Tuhan akan berkarya. Tuhan akan bekerja ketika mereka mengungkapkan janji itu. Saudara, oleh anugerah Tuhan, suatu ketika Tuhan izinkan kami ke Israel. Dan kami melakukan peneguhan kembali di Kana. Seperti itu. Dan puji Tuhan, ketika dituntun oleh hamba Tuhan untuk masuk pada sesi mengungkapkan janji nikah, saudara, hamba Tuhan tersebut ngomong seperti ini ke kami. Anda ini hamba Tuhan, tidak perlu saya tuntun, silakan. Saudara, saya dan istri itu tidak bisa ngomong. Hanya bisa meneteskan air mata. Kenapa? Kami sudah menjalani bagaimana komitmen, bagaimana kebersamaan itu harus dijalani, bagaimana harus dilakukan, dan tidak mudah, Bapak Ibu. Dan ketika mengungkapkan itu suatu ikrar janji pernikahan keluar dari hati yang sungguh. Sekali lagi, kami sampai sulit untuk keluar suara. Tapi kami belajar itu melakukannya sampai hari ini. Dan ketika yang lalu pun ulang tahun pernikahan, kami juga mengalami hal yang sama ketika
mengingatkan kembali tentang ungkapan janji nikah. Saudara, saya belajar sampai hari ini setiap kali ulang tahun pernikahan, tidak ada yang kami lakukan selain mengungkapkan kembali janji nikah itu. Nah, saudara, konselor pranikah harus membawa pasangan itu bukan hanya sekedar mereka terima secara IQ, tetapi mereka harus terima secara roh. Betul-betul menyentuh sampai ke hati mereka. Bahkan ayat-ayat yang lain itu sampai ke sumsum. Jadi benar-benar masuk. Firman itu benar-benar mendarah daging. Dan itu ketika mereka dalam janji nikah, itu ungkapan itu tidak hanya sekedar ungkapan. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian isi materi atau strategi konseling ketika terpisah dan bersama. Nah, kemudian ketika kita mengundang orang tua. Tadi sudah saya singgung dan 2 minggu yang lalu sudah saya singgung. Kita memberikan pemahaman bagi mereka tentang ayat yang berkata laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya juga sebaliknya. Nah, saudara harus mengajarkan itu dengan benar, batasan-batasan orang tua terhadap anak yang sudah menikah, bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak yang sudah menikah. Nah, itu yang saudara harus betul-betul ajarkan, kasih pengertian kepada orang tua. Sehingga orang tua dengan anak, orang tua dengan mantu tidak akan terjadi kesalahpahaman dan bukan berarti dijamin tidak bisa terjadi salah paham. Itu sangat bisa. Tetapi firman Allah sudah ada dalam hidup mereka sehingga firman itu akan terus mengingatkan mereka. Puji Tuhan. Nah, kemudian perlu diajarkan juga ketika orang tua kita panggil, orang tua laki dan perempuan kita panggil, konselor panggil. Pertama mereka, kemudian pertemuan yang kedua anak juga ikut. Jadi berenam. Nah, di situ dijelaskan bagaimana tanggung jawab anak terhadap orang tua. Di situ dijelaskan bagaimana sikap mantu terhadap mertua. Nah, itu dijelaskan, dikasih pengertian. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Ya, paling ngetop itu Tante Naomi dan Tante Ruth, begitu ya. Itu paling ngetop di dalam Alkitab. Nah, itu dan ada contoh-contoh lain yang bisa diberikan satu contoh kepada mereka dan juga bisa diberikan contoh-contoh yang lain, hamba Tuhan yang lain atau anak Tuhan lain yang sukses dalam rumah tangga untuk memberikan materi kepada orang tua dan anak ketika kita panggil bersama-sama. Jadi mereka berenam dan kita kasih pengertian tanggung jawab orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, mantu terhadap mertua. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang kelima. Bab yang kelima, kasus-kasus. Ya, bab yang kelima, kasus-kasus. Nah, sebelum masuk ke bab yang kelima ini tentang kasus-kasus, saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Dr. Yan Cepomanto untuk memberikan hal-hal yang berkaitan dengan konseling pranikah dengan materi yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu dan saya 30 menit awal saya mengulang kembali, mempertajam kembali apa yang saya sudah berikan. Silakan Pak Dr. Yan Cepomanto, puji Tuhan. Suaranya Bapak kurang didengar. Ya, Pak Yance, suaranya tidak kedengaran. Bisa ini ulang? Ya.
Mohon maaf, yang lain kedengaran?
Mute lagi.